Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kelas 10 SMA, yaitu tentang pangkat rasional dan bentuk akar. Sebelum membahas materi, berikut adalah tujuan pembelajaran. 1. Menghitung bilangan pangkat bulat positif dan negatif. 2. Menghitung bilangan pangkat rasional. 3. Menghitung bentuk akar. 4. Merasionalkan penyebut. 5. Menentukan persamaan pangkat. Saya akan menjelaskan tentang beberapa subbab yang terdapat dalam pembahasan ini, yaitu pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif dan nol, pangkat pecahan dan akar, operasi aljabar pada bentuk akar, merasionalkan penyebut, pangkat pecahan, tambahan, dan rangkuman. Saya, Imas Kurniasi Wahyudi, akan menjelaskan materi pertama, yaitu pangkat bulat positif. Bila suatu bilangan dinyatakan A dikalikan dengan bilangannya sendiri, maka hasilnya merupakan perpangkatan dari A. Misalnya, A dikali A sama dengan A pangkat 2, A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali sama dengan A pangkat 5. A dikali A dikali A dikalikan sebanyak N sama dengan A pangkat N. Pada penulisan A pangkat N, A sedemikian sehingga B sama dengan bilangan bulat, dan N sedemikian sehingga A sama dengan bilangan asli. A disebut basis dan N disebut eksponen atau pangkat. Berikut adalah contoh soal yang pertama, yaitu berapakah nilai dari 10 pangkat 5? Untuk penyelesaiannya, 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 5 kali sama dengan 100.000. Untuk contoh soal kedua, yaitu diketahui P sama dengan 3, Q sama dengan 2, R sama dengan 1. Berapakah nilai dari A P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2? Untuk penyelesaiannya, kita substitusikan nilai P, Q, dan R ke dalam soal, sehingga diperoleh 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 14. Untuk soal 2B, yaitu 3 Q pangkat 3. Untuk penyelesaiannya, kita substitusikan nilai Q ke dalam soal sehingga diperoleh 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 8 sama dengan 24. Berikut merupakan bentuk umum dari sifat perpangkatan, di mana yang pertama, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Untuk contohnya sebagai berikut. Nomor 1, A. A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 5. 1B, B pangkat 2 dikali 5B pangkat 8 sama dengan 5B pangkat 10. 1C, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 12. Untuk contoh soal 1, menggunakan sifat nomor 1. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, yang A, Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 2 sama dengan Z. B, 5B pangkat 5 dibagi 2B sama dengan 4B pangkat 4. C, 2D pangkat 2 dibagi 2D pangkat 2 sama dengan D. Untuk contoh soal nomor 2 menggunakan sifat nomor 2. Selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu A, Y pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan Y pangkat 6. B, Z pangkat 3 dipangkatkan 5 sama dengan Z pangkat 15. C, X pangkat 4 dipangkatkan 4 sama dengan X pangkat
soal nomor 3 menggunakan sifat yang ketiga. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pangkat bulat negatif dan nol. Yang pertama, pengertian dari A pangkat 0. Telah kita ketahui bahwa A pangkat 0 dikalikan dengan A pangkat 0 sama dengan A pangkat 0 plus N sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dibagi A pangkat N sama dengan 1. Untuk setiap A bilangan bulat yang tidak 0, kita artikan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua yaitu pengertian dari A pangkat negatif N. Demikian pula menurut sifat perkalian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N dikalikan dengan A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N dikurangi N sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Berikut adalah beberapa contoh untuk pembahasan B. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang keempat, 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Dan yang kelima, 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2. Saya Muhammad Jofi Martia Syefyadi akan menjelaskan tentang pangkat pecahan dan akar. Pangkat pecahan dan akar. Menyebutkan contoh bilangan rasional dan irasional. 2x min 10 sama dengan 4. Hasilnya X sama dengan 7, yang merupakan bilangan bulat positif. Kemudian 4X plus 12 sama dengan 4. Hasilnya X sama dengan min 2, yang merupakan bilangan bulat negatif. 6X plus 5 sama dengan 8. Hasilnya X sama dengan 1 per 2, yang merupakan bilangan pecahan. Hasil nilai 7, min 2, dan 1 per 2 yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, dengan P dan Q bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0 disebut bilangan rasional. Yang kedua, memahami pengertian bentuk akar. Perhatikan contoh berikut. Akar 2, akar 0,35, akar pangkat 3 dari 4, dan seterusnya. Adanya tanda akar belum tentu merupakan bilangan bentuk akar yang dimaksud. Misalnya akar dari 100, yaitu 10, sebab akar dari 100 sama dengan akar 10 pangkat 2. Contoh lainnya akar pangkat 3 dari 8, yaitu 2, sebab akar pangkat 3 dari 8 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Jadi akar 100, akar pangkat 3 dari 8 termasuk bilangan rasional. Maka kesimpulannya adalah akar P ialah sebagai akar pangkat 2 yang non negatif dari P, dengan P lebih besar sama dengan 0. Untuk contoh akar dari 36, yaitu 6, bukan negatif 6. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu mengubah bilangan dengan pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Pengertian dari A pangkat 1 per 2. A pangkat 1 per 2 dikali A pangkat 1 per 2 sama dengan A pangkat 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Dengan demikian, arti dari A pangkat 1 per N yaitu A pangkat 1 per N dikali A pangkat 1 per N dikali A pangkat 1 per N dikali sebanyak N sama dengan A pangkat 1 per N ditambah
1 per n ditambah 1 per n sebanyak n sama dengan a pangkat n per n sama dengan a pangkat 1 sama dengan a. Jadi kesimpulannya, pengertian dari a pangkat 1 per n yaitu sama dengan a akar pangkat n dari a. Kemudian pengertian dari a pangkat m per n sama dengan akar pangkat n dari a pangkat m. Untuk contoh, hitunglah 2 pangkat 3 per 2 bila diketahui akar 2 yaitu 1,414. Penyelesaiannya adalah 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 1 per 2 sama dengan 2 dikali akar 2 sama dengan 2,828. Poin yang keempat adalah menyederhanakan bentuk akar. Gunakan kalkulator untuk menghitung akar 2 dikali akar 8, maka akan didapat hasil yaitu 4. Hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Akar 2 dikali akar 8 sama dengan akar 2 dikali akar 2 pangkat 3 sama dengan akar 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa akar A dikali akar B sama dengan akar AB dan akar A per akar B sama dengan akar A per B. Misalnya akar 20 sama dengan akar 4 dikali akar 5 sama dengan akar 4 dikali akar 5 sama dengan 2 akar 5. Selanjutnya, operasi aljabar pada bentuk akar. Operasi aljabar pada bentuk akar. Poin yang pertama adalah menjumlahkan dan mengurangi bentuk akar. Contohnya, yang pertama A dikali akar 3 ditambah 4 akar 3 sama dengan dalam kurung 2 ditambah 4 dikali akar 3 sama dengan 6 dikali akar 3. Untuk contoh kedua, akar 5 dikali akar 2 sama dengan 2 dikali akar 2 sama dengan dalam kurung 5 min 2 dikali akar 2 sama dengan 3 akar 2. Poin yang kedua adalah menentukan hasil kali bentuk akar. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, akar 2 dalam kurung 3 akar ditambah akar 2 sama dengan 3 akar 2 ditambah akar 4 sama dengan 3 akar 2 ditambah 2. Contoh selanjutnya, akar 3 dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 3 sama dengan 6 ditambah akar 9 sama dengan akar 6 ditambah 3. Yang ketiga, sifat operasi aljabar dalam bentuk akar. Pada bagian ini akan disajikan beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif pada perkalian dan penjumlahan. Contoh untuk penjumlahan, akar 2 ditambah akar 3 sama dengan akar 3 ditambah akar 2.
Contoh untuk perkalian, akar 5 dikali akar 7 sama dengan akar 7 dikali akar 5. Yang kedua adalah sifat asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, perhatikan contoh berikut. Akar 2 ditambah dalam kurung akar 3 ditambah akar 5 sama dengan dalam kurung akar 2 ditambah akar 3 ditambah akar 5. Untuk perkalian, akar 2 dikali dalam kurung akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 2 dikali akar 3 dikali akar 5. Yang ketiga adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sebagai contoh, akar 2 dikali dalam kurung akar 3 ditambah akar 5 ditambah akar 11 sama dengan dalam kurung akar 2 dikali akar 3 ditambah dalam kurung akar 2 dikali akar 5 ditambah akar 2 dikali akar 11. Saya Ayu Lestari akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu merasionalkan penyebut. Yang pertama, perkalian dua bilangan bertanda akar. Yang A, akar A dikalikan dengan plus minus akar A. Yang B, A ditambah akar B dikalikan dengan A dikurangi akar B atau negatif A ditambah akar B. Yang C, akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar A dikurangi akar B atau negatif A ditambah akar B. Yang D, A akar B ditambah C akar D dikalikan dengan A akar B dikurangi C akar D atau negatif A akar B ditambah C akar D. Yang kedua, merasionalkan penyebut suatu pecahan bilangan bertanda akar. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Yang kedua, 2 per 4 ditambah akar 11 sama dengan 2 per 4 ditambah akar 11 dikali 4 dikurangi akar 11 per 4 dikurangi akar 11 sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 dikurangi akar 11 per 16 dikurangi 11 sama dengan 2 per 5 dikali dalam kurung 4 dikurangi akar 11. Selanjutnya saya akan membahas pangkat pecahan. Definisinya, bila A, B, elemen R, dan N lebih dari sama dengan 2, maka N bilangan asli, sehingga dipenuhi A pangkat N sama dengan B. Dikatakan akar pangkat N dari B dan dapat ditulis A sama dengan akar pangkat N dari B, maka A pangkat N sama dengan B. Penjelasan lebih lanjut. 2 adalah B elemen akar pangkat 2 dari 4, sebab 2 pangkat 2 sama dengan 4. Demikian pula dengan negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Ini berarti bahwa negatif 2 adalah akar pangkat 3 dari negatif 8 dan dapat ditulis sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 8 dikurangi 2.
Secara umum, untuk notasi A pangkat N sama dengan B, bila N bilangan ganjil dan A bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan B yang negatif. Dan bila N bilangan genap dan A bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan B yang positif. Akan tetapi, bila N bilangan genap untuk bilangan A yang negatif, ini tidak mungkin atau tak terdefinisi. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, akar 4 sama dengan 2. Yang B, akar pangkat 3 dari negatif 27 sama dengan negatif 3. Yang kedua, selanjutnya ada sifat-sifat umum yang berlaku pada operasi bilangan dengan pangkat pecahan hampir sama dengan sifat-sifat pada operasi aljabar lainnya. Yang pertama, sifat komutatif pada perkalian dan penjumlahan. Misalnya, X pangkat P per Q ditambah X pangkat R per S sama dengan X pangkat R per S ditambah X pangkat P per Q. Ini untuk penjumlahan. Dan untuk perkaliannya, X pangkat P per Q dikali X pangkat R per S sama dengan X pangkat R per S dikali X pangkat P per Q. Yang kedua, sifat asosiatif terhadap tambah dan kali. Misalnya, X pangkat A per B ditambah X pangkat C per D ditambah X pangkat P per Q sama dengan X pangkat A per B dikali dalam kurung X pangkat C per D ditambah X pangkat P per Q. Sama dengan X pangkat A per B dikali X pangkat C per D dikali X pangkat P per Q sama dengan dalam kurung X pangkat A per B dikali X pangkat C per D dikali X pangkat P per Q. Yang ketiga, sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Misalnya, X pangkat A per B dikali X pangkat C per D ditambah X pangkat P per Q sama dengan dalam kurung X pangkat A per B dikali X pangkat C per D ditambah dalam kurung X pangkat A per B dikali X pangkat P per Q. Yang ketiga, mengubah bilangan dengan pangkat negatif menjadi bilangan dengan pangkat positif. Telah kita ketahui pada bilangan berpangkat bulat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat. Sejalan dengan itu, maka berlaku pula A pangkat negatif A per B sama dengan 1 per A pangkat A per B atau 1 per A pangkat negatif A per B sama dengan A pangkat A per B. Perhatikan contoh berikut ini. 81 pangkat negatif 3 per 4 sama dengan 1 per 81 pangkat 3 per 4 sama dengan 1 per akar pangkat 4 dari 81 dipangkatkan 3 sama dengan 1 per akar pangkat 4 dari 3 dipangkatkan 4 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Yang keempat, persamaan berpangkat atau persamaan eksponen. Perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2X sama dengan akar 5 per 5.
Maka 5 pangkat 2x sama dengan akar 5 per 5, atau 5 pangkat 2x sama dengan 5 pangkat 1 per 2 per 5. 5 pangkat 2x sama dengan 5 pangkat 1 per 2. Maka 2x sama dengan negatif 1 per 2 dan x-nya sama dengan negatif 1 per 4. Selanjutnya ada materi tambahan. Pada bagian yang terdahulu, telah kita bahas tentang bilangan rasional dan irasional. Ada ungkapan baru tentang bilangan rasional yang akan dijelaskan oleh suatu teorema atau dalil. Teoremanya, pecahan desimal yang berakhir, atau kalau bentuk desimal itu periodik, maka bilangan itu adalah suatu bilangan rasional. Sebaliknya, pecahan desimal yang tidak berakhir atau tidak periodik adalah bilangan irasional. Selanjutnya ada sifat tambahan. Sifat ini dibagi menjadi 2. Yang A, jumlah atau selisih antara bilangan rasional dan bilangan irasional hasilnya bilangan irasional. Misalnya Q bilangan rasional dan I bilangan irasional. Bila S sama dengan Q plus I, maka S bilangan irasional. Yang B, hasil kali antara bilangan rasional dan bilangan irasional, maka misalnya Q bilangan rasional dan I bilangan irasional. Bila P sama dengan I Q, maka P bilangan irasional. Yang terakhir ada rangkuman. Yang A, untuk dapat menggunakan aturan dan rumus-rumus bentuk pangkat bilangan bulat positif, nol dan rasional, pahami rumus-rumus berikut ini. 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, AB dipangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N. Yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1 atau A tidak sama dengan 0. Yang keenam, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N dan B tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, A pangkat A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N dan A B tidak sama dengan 0. Yang kedelapan, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N
dan A tidak sama dengan 0. Yang B, selanjutnya pengoperasian bentuk akar dalam matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan merasionalkan penyebut sebuah pecahan yang mengandung bentuk akar paling tidak harus memahami rumus-rumus sebagai berikut. Yang kesembilan, A pangkat 1/n sama dengan akar pangkat n dari A. Yang 10, A pangkat m/n sama dengan akar pangkat n dari A dipangkatkan m sama dengan akar pangkat n dari A dipangkatkan m. Yang ke-11, A pangkat negatif m/n sama dengan 1/A pangkat m/n atau 1/A pangkat negatif m/n sama dengan A pangkat m/n. Yang ke-12, akar pangkat n dari A dikali akar pangkat n dari B sama dengan akar pangkat n dari AB. Yang ke-13, akar pangkat n dari A per akar pangkat n dari B sama dengan akar pangkat n dari A per B. Yang ke-14, akar pangkat m dari akar pangkat n dari A sama dengan akar pangkat m kali n dari A. Berikut ada beberapa latihan untuk siswa. Yang pertama, diketahui X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 2. Carilah nilai dari 3X kuadrat dikurangi 4Y. Yang kedua, hitunglah dengan menghilangkan tanda kurung. Yang A, Yang A 3 pangkat 2 dikali dalam kurung T pangkat 4 ditambah T pangkat 7. Yang B X pangkat 3 dikali dalam kurung X pangkat 2 ditambah X pangkat 4. Yang ketiga, tuliskan hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Yang A 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 6. Yang B 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 per 3 pangkat 5. Yang keempat, manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk bilangan irasional? Yang A akar 12, yang B akar 18, yang C akar 50, yang D akar 28. Yang kelima, sederhanakan soal berikut ini. Yang A akar 12, B akar 18, yang C akar 50. Yang keenam, sederhanakanlah. Yang A akar 5 ditambah 2 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Yang B 2 akar 8 dikurangi 2 akar 2. Yang C 2 akar 20 dikurangi akar 80. Soal yang ketujuh, selesaikan soal-soal di bawah ini dengan merasionalkan penyebutnya. Yang A 9 per akar 3, yang B 12 per akar 32, dan yang C akar 3 per akar 5. Berikut adalah biodata dari anggota kelompok 9. Yang pertama, nama Ayu Lestari, NPM 11.20.70.147. Tempat tanggal lahir Brebes 17 Agustus 1993. Pengisi suara, merasionalkan penyebut, pangkat pecahan, tambahan, dan rangkuman. Yang kedua, nama Imas Kurniasih Wahyudi, NPM 11.20.70.232.
Tempat tanggal lahir Cirebon 22 Juni 1994. Pengisi suara pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif dan 0. Yang ketiga, nama Muhammad Jovi Martias Syefiadi, NPM 11 20 70 029. Tempat tanggal lahir Indramayu 12 Maret 1994. Pengisi suara pangkat pecahan dan bentuk akar, operasi aljabar pada bentuk akar. Materi ini diambil dari buku kelas 10 SMA yang ditulis oleh Dr. Andes Bagiman dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh Yudhistira pada tahun 1994. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.